Setelah kehidupan ini berakhir, apa yang sebenarnya terjadi? Ada orang yang pernah berada di ambang akhir kehidupan, lalu kembali dan menceritakan apa yang mereka alami. Mereka melihat cahaya, merasakan kedamaian, atau justru kegelapan. Namun, mereka kembali. Artinya mereka belum benar-benar melewati akhir itu. Seperti seseorang yang hanya singgah sebentar, lalu pulang dan bercerita. Itu bukan pengalaman yang utuh. Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi setelah kehidupan ini benar-benar berakhir? Mari kita renungkan bersama, perlahan, tanpa tergesa. Selamat datang di video ini. Di sini, kita tidak sedang mencari jawaban cepat, tidak juga mencoba memastikan sesuatu yang belum pasti. Kita hanya akan duduk sejenak, menenangkan pikiran, dan merenungkan satu pertanyaan sederhana, namun sangat dalam, tentang kehidupan, tentang akhir dari perjalanan ini, dan apa makna yang bisa kita pahami saat kita masih di sini. Jadi, ambil napas perlahan, dan mari kita mulai perjalanan refleksi ini bersama. Bagian 1, misteri yang tak terpecahkan. Sejak dahulu, manusia selalu bertanya tentang akhir kehidupan. Dari zaman ke zaman, pertanyaan ini tidak pernah benar-benar hilang. Semua orang ingin tahu, semua orang ingin memahami. Namun hingga hari ini, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan dengan pasti. Kita bisa berbicara panjang tentang rencana hidup, tentang masa depan, tentang impian, tapi ketika berbicara tentang akhirnya, kita sering terdiam. Bukan karena tidak ingin menjawab, tetapi karena memang belum ada yang benar-benar tahu. Dan mungkin disitulah letak kejujurannya. Bahwa tidak semua hal dalam hidup harus kita pahami sekarang. Bahwa ada hal-hal yang memang perlu kita terima apa adanya. Menurut penelitian Raymond Moody, seorang pelopor yang meneliti pengalaman di ambang akhir kehidupan, banyak orang yang berada di kondisi tersebut melaporkan hal yang mirip. Mereka melihat cahaya, merasakan ketenangan yang sangat dalam, bahkan ada yang merasa seperti dipanggil atau disambut. Namun menariknya, apa yang mereka alami seringkali dipengaruhi oleh keyakinan dan pengalaman hidup masing-masing. Seseorang yang religius mungkin melihat simbol keagamaannya. Seseorang yang tumbuh dengan keyakinan tertentu akan mengalami sesuatu yang terasa sesuai dengan keyakinan itu. Seolah-olah pikiran sedang menampilkan apa yang paling dalam tersimpan di dalam dirinya. Jadi apakah itu benar-benar gambaran dari apa yang akan terjadi? Atau hanya pantulan dari memori dan keyakinan? Kita belum bisa memastikan. Namun dari sini kita bisa melihat satu hal, bahwa di saat-saat paling mendalam, yang muncul bukanlah hal baru, melainkan apa yang selama ini kita isi dalam pikiran dan hati kita. Dan mungkin itu menjadi pengingat yang sangat halus, bahwa bagaimana kita hidup hari ini akan membentuk apa yang kita rasakan nanti. Menurut penjelasan ilmiah, apa yang dialami di ambang akhir kehidupan bisa dijelaskan melalui kondisi otak yang sedang berubah drastis. Saat tubuh melemah, aliran oksigen ke otak berkurang, aktivitas saraf menjadi tidak stabil. Dalam kondisi seperti ini, otak cenderung mengakses memori yang paling kuat, terutama yang memiliki muatan emosi yang dalam. Seolah-olah otak sedang memutar kembali hal-hal yang paling bermakna. Namun, meskipun ilmu pengetahuan bisa menjelaskan prosesnya, ia belum sepenuhnya bisa menjawab maknanya. Dan disitulah, misteri itu tetap ada. Bagian 2, tubuh yang perlahan melepaskan. Perlahan, tanpa kita sadari, tubuh ini terus berubah. Dari yang dulu kuat, menjadi lelah. Dari yang dulu tajam, menjadi terbatas. Penglihatan mulai memudar.
pendengaran tak lagi sejelas dulu. Ingatan pun perlahan memudar. Ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ini adalah proses yang sudah dimulai sejak lama. Tubuh ini tidak pernah benar-benar tetap. Dan ketika mendekati akhir perjalanan, semua fungsi itu mulai berhenti satu persatu. Napas menjadi lebih pelan, detak jantung melemah. Kesadaran pun mulai berubah. Selama ini, kita begitu melekat pada tubuh ini. Kita menyebutnya saya. Namun pada akhirnya, tubuh ini akan melepaskan segalanya. Dan mungkin, disitulah kita mulai menyadari bahwa kita bukan sepenuhnya tubuh ini. Bagian 3, bukan tentang saya. Selama ini, kita terbiasa menyebut semuanya sebagai saya. Tubuh ini adalah saya. Pikiran ini adalah saya. Perasaan ini adalah saya. Namun semua itu selalu berubah. Pikiran datang dan pergi. Perasaan naik dan turun. Tubuh pun terus berubah. Jika semuanya berubah, lalu yang mana sebenarnya saya? Mungkin saya hanyalah kumpulan pengalaman, ingatan, dan kebiasaan. Dan ketika kita mulai menyadari itu, kita tidak lagi terlalu melekat, tidak terlalu takut, tidak terlalu cemas. Bagian 4, yang lebih penting dari akhir. Kita sering sibuk memikirkan masa depan, tentang apa yang akan terjadi nanti. Tentang apakah kita akan bahagia, apakah kita akan berhasil, atau bagaimana akhir dari semua ini. Namun jarang sekali kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, bagaimana kita benar-benar hidup hari ini. Padahal, setiap tindakan kecil yang kita lakukan, setiap pikiran yang kita pelihara, perlahan membentuk arah kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kebiasaan-kebiasaan kecil itulah yang akan menjadi fondasi dari pengalaman kita ke depan. Jika kita hidup dalam kemarahan, maka kemarahan itu akan semakin kuat. Jika kita hidup dalam kecemasan, maka kecemasan itu akan semakin dalam. Namun sebaliknya, jika kita mulai melatih ketenangan, meski hanya sedikit demi sedikit, maka ketenangan itu pun akan tumbuh. Dan mungkin, hidup bukan tentang memastikan bagaimana akhirnya, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap langkahnya. Dengan lebih sadar, lebih hadir, dan lebih jujur pada diri sendiri. Bagian 5, jalan untuk memahami. Ada jalan untuk memahami, bukan dengan terus mencari jawaban di luar, tetapi dengan perlahan melihat ke dalam. Bukan dengan menambah banyak teori, tetapi dengan mengalami langsung, melalui keheningan, melalui kesadaran, melalui perhatian pada momen yang sedang terjadi. Saat kita berhenti sejenak dari kesibukan dan mulai memperhatikan napas, kita mungkin menyadari sesuatu yang sederhana, bahwa selama ini, pikiran kita jarang benar-benar diam, selalu bergerak, selalu mencari, selalu membandingkan. Namun, ketika kita belajar untuk hanya mengamati, tanpa menghakimi, tanpa melawan, perlahan, pikiran mulai tenang. Dan dalam ketenangan itu, muncul kejernihan. Bukan jawaban yang rumit, tetapi pemahaman yang sederhana. Bahwa hidup ini sedang terjadi sekarang. Bagian 6, kedamaian dalam ketidaktahuan. Kita sering merasa harus tahu segalanya. Seolah-olah tanpa jawaban, kita tidak akan tenang. Namun kenyataannya, tidak semua hal bisa kita pahami dengan pikiran. Ada hal-hal yang memang berada di luar jangkauan kita. Dan mungkin, itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru saat kita berhenti memaksa diri untuk mengetahui, kita mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ruang yang terbuka, ruang yang tenang, tanpa tekanan untuk mengerti semuanya. Di dalam ruang itu, kita belajar menerima. Menerima bahwa hidup memiliki misteri. Menerima bahwa tidak semua harus dijelaskan. Dan menerima bahwa itu tidak apa-apa. Karena pada akhirnya,
Kedamaian bukan datang dari semua jawaban, tetapi dari kemampuan untuk tetap tenang, meskipun kita belum tahu. Dan mungkin, disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya. Penutup. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi setelah kehidupan ini berakhir? Kita belum tahu. Namun satu hal yang pasti, kita sedang hidup sekarang. Dan mungkin, itulah yang paling penting. Hargai setiap napas, setiap momen, karena di sanalah kehidupan berada. Jika renungan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke orang terdekat Anda. Tulis di kolom komentar apa yang Anda rasakan setelah mendengar renungan ini. Sampai jumpa di refleksi berikutnya.